Nah, perilaku. Perilaku itu merupakan suatu tindakan adaptif makhluk hidup terhadap lingkungannya, sehingga mampu mempertahankan eksistensi hidup yang merupakan cara adaptasi di alam agar tetap survive. Jadi, respon dari setiap perilaku itu untuk menunjukkan kemampuan bertahan hidup di lingkungan. Jadi misalnya, kenapa kita melihat ada apa namanya mengganggu ular, itu ularnya menyerang balik, karena itu sebagai bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap respon dari lingkungannya, karena ada gangguan di situ. Nah, selanjutnya, perilaku merupakan tindakan beraksi atau berfungsi dalam suatu cara tertentu sebagai respon terhadap stimulus. Di sini kita melihat gambar simpanse. Simpanse itu menemukan cara untuk memecah biji karena giginya itu tidak mampu memecah gigi. Nah, ini adalah salah satu bentuk respon, jadi problem solving, pemecahan suatu masalah dengan menggunakan batu. Nah, perilaku ini didapat dari mana? Perilaku ini didapatkan dari meniru. Siapa yang ditiru? Yaitu manusia. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari adaptasi. Nah, kemudian tanggapan atau respon stimulus baik dari dalam tubuh maupun dari lingkungan luar. Jadi respon itu ada dua faktor. Yang pertama faktor dalam dan yang kedua adalah faktor luar. Perilaku itu dipengaruhi, yang pertama adalah faktor dalam, terutama genetik. Yang kedua adalah faktor lingkungan, berupa makhluk hidup yang lain, suhu, faktor biotik, faktor abiotik, adalah salah satu bentuk dari faktor luar. Jadi, perilaku merupakan suatu bentuk adaptasi agar tetap bertahan hidup pada lingkungan atau habitat tertentu dan dapat menjaga kelangsungan hidup dari generasi ke generasi. Itu adalah salah satu bentuk atau mekanisme pertahanan hidup organisme. Nah, bagaimana kalau organisme itu mengalami kepunahan? Artinya organisme itu tidak mampu melakukan adaptasi sesuai dengan habitatnya. Banyak hewan-hewan yang sudah mengalami kepunahan. Disebabkan apa? Disebabkan ini tidak mampu menghadapi tekanan dari faktor luar. Itu adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh semua makhluk hidup. Nah, ini adalah faktor internal dan eksternal. Tentunya di sini ada stimulus. Stimulus itu apakah stimulus dari luar atau stimulus dari dalam. Nah, stimulus ini tentunya bergerak pada sistem saraf. Nah, dari sistem saraf itu akan memberikan efek rangsangan yang menimbulkan perilaku. Nah, kemudian di sini ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu sebagai faktor dalam, itu ada yang namanya ancesori stimuli, yaitu menstimulus yang akan membentuk suatu perilaku di sini. Kemudian sistem saraf pusat itu juga akan memerintahkan sistem hormonal. Kemudian sistem hormonal juga akan mengirimkan sinyal ke sistem saraf, dan sistem saraf ini akan membentuk suatu perilaku. Jadi ada dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari sistem saraf pusat, dan faktor eksternal itu dari stimulus atau rangsangan dari luar. Nah, contohnya seperti apa sistem saraf pusat? Contohnya gini, misalnya ketika kita lapar, itu artinya kandungan gula di dalam darah kita itu rendah. Nah, ketika kandungan gula dalam rendah, maka ada sinyal yang dikirimkan oleh hormonal ke sistem saraf.
karena kita merasa lapar. Nah, dari sistem saraf ini mengirimkan respon kepada kita untuk membentuk suatu perilaku. Nah, perilakunya seperti apa? Perilakunya adalah seperti kita mengambil nasi, kita memakan, kita minum, itu adalah salah satu bentuk perilakunya. Nah, kemudian perilaku makhluk hidup. Perilaku makhluk hidup itu ada banyak. Yang pertama adalah perilaku bawaan, innate behavior, yaitu bersifat tetap karena dibawa sejak lahir, mencerminkan sifat genetik. Kisaran perbedaan lingkungan pada individu kelihatannya tidak mengubah perilaku tanpa pengalaman spesifik sebelumnya. Jadi, misalnya gini, perilaku bawaan itu dibawa sejak lahir. Misalnya, apa ya? Contoh yang paling mudah itu semut misalnya. Ketika kita menginjak rumah semut, maka secara respon semut itu akan menggigit atau menyerang apa yang merusak merusak istilahnya merusak rumah dia atau membuat dia itu adalah respon balik karena di bawah sejak lahir menyerang ketika dia diserang gitu. Kemudian yang kedua adalah perilaku pembelajaran, learned behavior. Nah, ini memerlukan adanya memori untuk ingatan atau modifikasi dari pengalaman. Jadi seperti si pansel tadi memecah biji atau memecah biji yang ada cangkangnya. Itu adalah salah satu perilaku pembelajaran. Dia belajar dulu sebelum menemukan metode itu. Kemudian ada perilaku dapat dimodifikasi oleh hewan di mana hewan tinggal. Itu merupakan hasil interaksi antara genetik dan pengaruh lingkungan. Jadi perilaku itu juga dapat dimodifikasi. Nah, contoh yaitu dalam percobaan nikotin bergen itu ada di buku Campbell tentang bab perilaku hewan. Silahkan nanti dibuka tentang perilaku ini. Pada perilaku menentukan ini adalah Nikotin Bergen mencoba meneliti tentang tawon penggali tanah, yaitu dari spesies Pilatus. Jadi Nikotin Bergen ini melihat dan memodifikasi lokasi sarang pada tawon penggali tanah. Di situ ada dua perilaku ternyata. Perilaku yang pertama itu adalah perilaku bawaan genetik. Bagaimana cara tawon menggali, bagaimana cara tawon menutup sarang, itu adalah perilaku bawaan yang dibawa dia sejak lahir tanpa ada proses pembelajaran sebelumnya. Nah, di situ juga ada perilaku terajar lingkungan, menentukan lokasi galian. Ini contohnya. Nah, ini adalah perilakunya. Jadi, ini adalah ada lebah, ada tawon, perilaku alaminya, perilaku bawaannya, yaitu dia menggali tanah, membuat sarang itu adalah perilaku dari alaminya. Nah, kemudian perilaku terajarnya apa? Perilaku terajarnya adalah ketika si tawon ini melihat lokasi sekitar, melihat lingkungannya. Nah, di dekat sarang ini ada yang namanya bunga pinus. Jadi Nikotin Bergen itu meneliti tawon sarang tawon ini di sekelilingnya dikasih oleh bunga pinus. Nah, ketika bunga pinus ini dipindah oleh Nikotin Bergen, maka si tawon ini membentuk atau mengenali lingkungan yang ada bunga pinusnya. Sementara sarangnya dia tidak melihat di mana letaknya. Nah, kemudian Nikotin Bergen juga melakukan percobaan yang ketiga. Posisi dari bunga pinus itu dibuat segitiga yang awalnya adalah berbentuk lingkaran. Nah, yang lingkaran ini diganti batu. Maka si tawon juga mengenali lokasi yang berbentuk lingkaran yang ditandai dengan batu, meskipun di situ tidak ada sarangnya. Ini adalah yang disebut dengan perilaku pembelajaran atau perilaku terajar.
yang melihat respon dari perubahan lingkungan. Nah, kemudian kita masuki perilaku bawaan. Perilaku bawaan atau innate behavior itu bersifat tetap karena dibawa sejak lahir, mencerminkan sifat genetik, kisaran perbedaan lingkungan pada individu kelihatan tidak mengubah perilaku tanpa pengalaman spesifik sebelumnya. Ciri-ciri perilaku bawaan itu adalah yang pertama, tidak dapat dimodifikasi, fixed action, kemudian memiliki derajat konstanta yang tinggi, jadi dia tetap, bersifat tetap, dan tidak mudah untuk diganggu, tidak mudah untuk dirubah. Yang ketiga, pada satu spesies, perilaku tersebut sama, misalnya perilaku makan atau perilaku menggali tanah. Setiap hewan yang satu spesies itu pasti memiliki perilaku yang sama. Contohnya gini, manusia. Manusia itu kebanyakan perilakunya ketika dia lapar itu pasti mengambil makanan untuk dimasukkan ke dalam mulut. Tidak mungkin manusia itu ketika dia lapar masukkan makanan ke dalam hidung, itu kan nggak mungkin. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian di sini ada fixed action pattern. Nah, suatu urutan tindakan perilaku yang pada dasarnya tidak dapat diubah dan umumnya dilakukan sampai selesai jika sudah dimulai. Nah, ketika kalian sudah memulai untuk masuk ke UIN, untuk kuliah di UIN, maka harus kalian selesaikan. Jangan sampai berhenti di jalan. Nah, ini contohnya. Di sini ada suatu ekor angsa atau ya angsa betina. Nah, dia bersarang di sini, dia mengkerami telur. Ketika ada satu butir telur yang terlepas, nih, yang terlepas, maka si angsa itu dia perlahan menjulurkan dari lehernya. Karena lehernya tidak nyampe, maka dia akan berdiri dari sarangnya. Dan ketika dia berdiri nggak nyampe, maka dia berjalan ke depan. Dan ketika si paruhnya sudah menyentuh dari telurnya, maka dia akan membawa kembali telurnya ke dalam sarang. Itu adalah salah satu urutan atau perilaku yang tidak dapat diubah dan umumnya dilakukan sampai selesai jika sudah dimulai. Nah, ini adalah salah satu contoh gambarnya. Nah, nanti tolong dicatat tugasnya. Yang pertama adalah setiap mahasiswa melihat perilaku hewan yang ada di lingkungan sekitarnya. Apakah perilaku seperti ini atau perilaku apa aja boleh terserah.